to my channel. Last episode of Best of Beauty 2025. Kali ini makeup. Of course, aku udah bare face. Biar kita langsung sekalian makeupan bareng. Sambil aku kasih lihat kalian produk-produk makeup yang aku paling suka dan paling sering aku pakai di tahun ini. Mungkin kriterianya semua produk ini tuh udah aku bawa traveling karena tahta tertinggi makeup itu kalau misalnya udah kita bawa traveling ya. Artinya kita udah yakin kalau dia akan bagus performance-nya selama kita liburan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pastinya udah skin prep, pakai sunscreen, complexion, as always yang aku paling sering pakai tuh cushion. Ada beberapa cushion dan ini salah satu cushion yang menurutku reminds me of type of cushion OG Korea yang super light, dewy, very skin like, Espoa Big Glow Volume Cushion. Aku shades 2510. Emang nggak bisa berharap kayak coverage yang gimana-gimana banget buat cushion ini. Aku suka banget pakai dia kalau aku tuh nggak kelihatan pakai makeup gitu karena dia bener-bener setipis itu, terus hasilnya juga kayak kulit, aku bisa bilang mungkin lebih mirip kayak tinted moisturizer kali ya, tapi di format cushion gitu loh. Karena sekarang kulit aku juga udah nggak masalah terlalu banyak, nggak butuh coverage yang kayak gimana-gimana banget, aku jadi sering banget pakai dia kalau aku tuh pengen kayak elevate kulit aku yang nggak kelihatan too much gitu. Coveragenya tuh sheer to medium. Kalau kalian tipe orang yang merasa aneh pakai complexion atau emang gak suka pakai complexion tapi pengen coba gitu ya lebih bermakeup, menurutku ini bisa jadi a good start cushion. Masih dari Korea, tier tahun ini yang aku suka banget itu yang warna orange, CAI Filter Cushion. Dia tuh sebenarnya kalau dibandingkan yang merah full coverage juga, tapi sama menurutku dia jauh lebih tipis, lebih breathable lagi dan gak kelihatan semakeup itu. Kalau yang merah kan dia lebih thick ya, jadi harus pakai tuh tipis-tipis. Nah kalau yang si orange ini dia tuh mau kalian pakai agak tebel pun nggak kelihatan tebel gitu loh. Dan ini paling sering aku bawa dari dia launch sampai hari ini. Aku sering banget bawa dia traveling dan buat touch up karena aku suka banget ada mini size kayak gini, jadi compact gitu ya. Kalau dari lokal brand aku paling sering pakai cushionnya Something di tahun ini, si Cover Blur Pro Filter SPF 40 PA++++. Aku pakai shades Nina. Dia tuh full coverage dan hasil ngebluringnya tuh bagus banget karena masalah kulit aku kan kayak pori-pori besar di area pipi gitu ya. Para acne prone skin pasti tahu banget lah, mau lagi nggak ada jerawat juga tuh kulit emang lebih berpori aja gitu loh. Jadi aku emang suka banget sama efek-efek cushion yang bisa kasih hasilnya tuh kayak blurring, kulitnya kelihatan lebih halus, lebih flawless, dan aku merasa si cushionnya Something itu kasih efek yang kayak gitu. And of course ketiganya nyaman banget dipakai buat seharian dan awet juga. Beberapa video sebelum ini aku juga pernah share makeup tutorial yang aku suka pakai It Cosmetics ini. Aku suka banget dia tuh biarpun kayak lebih ke foundation ya sebenarnya, tapi tuh hasilnya sangat-sangat kulit dan masih berasa sangat-sangat bernafas gitu loh. Aku tuh nggak bisa pakai yang terlalu berat atau kelihatan makeup banget. Aku lebih suka yang hasilnya kayak gini, yang kayak kulit gitu tapi dia full coverage gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen kayak yang bener-bener flawless, lagi mungkin ada banyak foto gitu, aku suka banget pakai dia. Seneng banget tahun ini Rose All Day tuh ngeluarin upgrade version dari concealer mereka, karena concealer mereka yang lama juga aku suka banget, kayak juga masuk di Best of Beauty tahun berapa lah. Sekarang mereka tuh keluarin yang jauh lebih ringan dan bener-bener gak nge-crack sama sekali di bawah mata biarpun gak diset pakai bedak. Aku pakai dua shades, yang medium neutral tuh buat aku pakai spot conceal sekalian aja ya. Ini kan masih ada kelihatan nih bekas-bekas jerawat aku. Yang shades medium neutral tuh pas banget sama warna kulit aku. Dan ini tuh tipe concealer yang bener-bener full cover. Tapi yang aku suka, dia tuh hasilnya ngeblend sama kulit gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai buat spot conceal tanpa ada cushion atau foundation di bawahnya tuh juga masih bisa. Dia bisa nyatu sama kulit. Dan aku pakai shades yang beige buat brighten the center of the face. Mau aku blend pakai brush. Aku suka banget sama brushnya It Cosmetics yang duo ended ini. Yang satu bisa buat face area yang lebih luas dan yang satu lagi tuh kayak lebih precise concealer brush gitu.
Dia effortless banget, langsung kelihatan flawless karena emang dia full coverage ya. Dan ada kasih blurring effect yang menurut aku tuh bikin nyamarin si bekas-bekas jerawat yang emang ada teksturnya. Dan kalau ada jerawat juga jadi kelihatan lebih halus gitu kulitnya. Kayak gini hasilnya setelah cushion dan concealer. Lupa banget tadi aku mau pakai illuminatingnya Chanel. Tapi kalau kalian suka hasil kulit yang kayak kaca gitu, ini tuh bagus banget. Jadi dia sebenarnya bisa dipakai buat badan. Dia lebih kayak shimmer illuminating liquid aja. Tapi aku suka pakai dia tuh jadi kayak primer before cushion ataupun foundation. Di kulit tuh dia tuh ngeblend kayak glowing gitu. Biasanya aku suka pakai kalau misalnya buat kondangan malam. Jadi aku pakai dulu di bawahnya, habis itu aku baru pakai foundation atau pakai cushion. Dan hasilnya cantik banget, bener-bener kayak kaca banget. Kelihatan kulit sehat banget gitu loh. Tahun ini menurutku tahunnya contour stick ada banyak, tapi yang paling sering pakai itu yang dari Guel sama dari Espoa juga. Ini tuh series Be Glow juga. Kalau yang si Espoa dia tuh warnanya lebih kayak abu gitu, sedangkan kalau yang si Guel yang shade Stera yang aku pakai itu dia warnanya masih lebih ada warm tone-nya, biarpun emang lebih neutral juga. Tapi kalian kelihatan nggak? Yang ini lebih gelap, yang ini lebih terang dan lebih soft gitu. Jadi aku paling suka pakai si Espoa ini tuh buat di area hidung. Kadang-kadang biarpun aku lagi bare face aku juga pakai dia karena dia tuh ngeblendnya bener-bener hasilnya tuh kayak nggak kelihatan lagi kontur, tapi efek konturnya dapet gitu. Aku suka banget. Kita pakai di temple of the face, terus di bagian dahi juga karena hari ini aku high ponytail, jadi aku butuh ekstra kontur biar kita kelihatan lebih slim wajahnya. Mau langsung aku blend. Sekarang juga kalau kontur bagian rahang, aku tuh taruhnya di bagian bawah gini. Jauh kelihatan lebih jenjang gitu loh jadi lehernya. Tuh kelihatan nggak bedanya? Langsung kelihatan kayak lebih jenjang gitu. Jadi jangan lagi taruh kontur kalian tuh di garis muka sini karena bakalan kelihatan nggak menyatu dan kelihatan kaku. Malah jadi kayak bergaris gitu jelek, kita nggak mau. Tapi pakainya di bagian bawah rahangnya kayak gini. Terus yang bagian atas tinggal kita blend aja, bawa ke garis-garis rambut. Blushes juga banyak banget yang aku suka. Dari yang lebih krim dulu ya. Yang pertama ini tuh liquid blush. Ini tuh dari Timeforia. Aku suka banget yang shadesnya 03 Gentle Hue. Dia tuh warnanya lebih kayak peach coral gitu. Kita langsung taruh aja one dot kayak gitu. Menurutku ini cocok banget buat kalian yang sukanya tuh blush-blush yang natural. Tuh dia nyatu banget sama warna kulit. Nggak too much gitu loh. Nggak kelihatan blush banget, tapi tuh bikin efek wajah lebih seger gitu. Jadi aku suka banget pakai buat olahraga juga karena kan dia liquid jadi lebih nyatu gitu ya sama kulit. Bagus banget. Kalau kalian suka yang lebih kelihatan warnanya, aku suka banget sama ini. Chanel punya cream to powder blush. Jadi dia emang cream tapi nanti finishnya tuh lebih ke powdery gitu. Warnanya emang gonjreng ya, tapi pas lagi dipakai di muka tuh bagus banget. Nih aku kasih lihat tuh kayak bright red orange gitu, cantik banget, langsung hidup gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian juga warm tone kayak aku, pasti bagus banget pakai tipe blush yang warnanya bright kayak gini. Kalian langsung kelihatan hidup. Another Chanel yang aku sering banget bawa tahun ini itu si Le Beige. Jadi dia tuh kayak duo face. Dia tuh kayak duo face palette gitu. Warna merah pink mauve sama warna bronze. Bagus banget menurutku untuk ke pesta kalau kayak malam hari. Jadi dia emang kasih warna yang kayak golden gitu, tapi udah langsung
langsung ada shimmernya kayak gini tuh, warnanya cantik banget. Chanel punya tuh emang kelihatan di paletnya kayak gonjreng ya, tapi pas lagi di swatch tuh natural gitu loh dan ngeblend sama kulit. Bagus banget warnanya. Yang ada shimmernya juga dari local brand. Ini tuh Raime. Dia two tone powder blush. Jadi di dalam ini tuh ada dua warna gitu. Menurutku cantik banget warnanya. Agak mirip kayak NARS Orgasm dari warnanya ya, lebih kayak peach pink natural gitu. Shades-nya yang golden hour, cantik banget juga. Kalau misalnya kalian mau yang kayak glow sun kiss tuh. Jadi pas di muka dia tuh efeknya lebih kasih kayak glow aja with a bit of color, not too much. Bagus banget sih kalau kalian suka yang kayak natural makeup gitu. Ngeblend banget warnanya sama kulit. Dari NARS, ini face palette yang paling sering aku bawa pas aku lagi kondangan di luar kota. Karena dia tuh udah lengkap, ada contour powder, terus dia ada tuh highlighter dan ada blushnya. Ini blushnya emang warna pink, tapi pas lagi di kulit cantik banget. Dia kayak tuh agak pink purplish sebenarnya. Cuman pas di kulit tuh kayak bright pink aja, masih masuk di warna aku yang warm tone. Dan menurutku dia emang blush yang cantik banget juga di cool tone. Ini paletnya worth it banget sih. Terus dia ada kaca yang besar gitu, makanya aku suka bawa buat kalau misalnya kondangan di luar kota, karena makeupnya jadi lebih jelas gitu ya, kebantu. Mungkin ini mini palet gitu kali ya. Ini dari 3CE yang blush lighter. Jadi dia ada blush sama ada highlighternya di dalam. Bagus banget warnanya, very soft. Kalian tau lah face blush ya 3CE kan emang udah juara banget ya. Aku punya semua warna karena menurut aku semua warna itu bagus. Kita pakai deh tipe highlighter yang partikelnya juga halus, jadi nggak kelihatan heboh gitu ya. Kelihatannya tuh tipe yang natural tapi gives you that beautiful glow. Cantik pol. Aku suka banget sih kalau misalnya aku kayak pergi liburan gitu, aku suka bawa yang kecil ini. Jadi udah langsung dapat dua ya, blush sama highlighter. Menurutku kayak lebih ringkes aja. Ini yang shades-nya Lazy Talk. Eyeshadow cuman ada satu yang aku paling sering pakai dan aku bawa terus-terusan, itu si 3CE yang multi eye color palette yang shades-nya buttercream. Aku suka banget sama palette ini karena tuh dia coklatnya neutral, terus ada yang lebih cool, ada yang lebih warm juga, dan dia tuh udah kombinasinya tuh pas gitu loh, kayak dari yang matte, dari yang shimmer, yang glitter, udah lengkap aja. Mau buat daily to formal tuh bisa. Aku bisa buat banyak banget eye makeup dengan eyeshadow palette ini. Langsung aja sekalian kita eye makeupan. Mau ambil warna yang coklat ini dulu, terus langsung aku taruh di seluruh bagian kelopak mata, karena hari ini aku pengen makeupnya tuh yang kayak lebih soft glam gitu ya, jadi nggak mau yang terlalu soft banget. Dari segi formula dia tuh juga pigmented dan minimum banget falloutnya, almost gak ada sih. Aku nggak pernah merasa berantakan kalau aku lagi pakai dia. Masih warna yang sama, ini kita pakai buat di bagian bawah mata juga. Aku mau ambil warna yang lebih gelap ini, terus kita pertegas di bagian ekornya sampai ke bagian tengah, blend dikit ke atas kayak gitu. Terus ini aku isi bagian lash line-nya dengan warna yang gelap tadi juga. Ini kalau eyeshadow-nya nggak pigmented, fix, gak bakalan bisa hasilnya kelihatan kayak gini loh. Makanya menurutku 3CE punya eyeshadow tuh one of the best, biarpun dia warnanya kelihatan soft gitu ya pas lagi di paletnya, tapi pas di mata tuh warnanya kelihatan banget gitu loh. Dan aku mau tambahin di bagian dalamnya ini biar efek mata kita juga kelihatan lebih tegas, jadi matanya tuh kayak lebih cat eye, lebih kucing gitu. Add a bit of sparkles. Tuh, taruh di bagian tengah. Sebelum kita pakai maskara, aku mau jepit bulu mata dulu. Ini jepitan bulu mata elektrik dari Shimmer. Aku suka banget karena tuh dia hasilnya bener-bener langsung naik nukik gitu. Terus dia juga pas dipakai nggak bikin bulu mata aku rontok, dan dia tuh kayak ada heatnya gitu loh. Jadi awet banget naik seharian. Maskara
Maskara yang aku suka tahun ini tuh ada dua yang menurut aku wow dan spesial. Yang pertama itu dari Etude. Ini maskara base rich, tipenya yang aku paling suka. Dia tuh hasilnya natural banget dan ada kayak bulu-bulu halusnya gitu. Sebenarnya dia tuh kayak base maskara untuk maskara dia yang lain, tapi aku suka pakai dia doang kalau aku pengen bulu mataku kayak kelihatan natural tapi lebih tebel, lebih lebat, lebih panjang gitu ya. Aku suka banget pakai dia buat sehari-hari atau makeup yang kayak lebih soft gitu, yang kayak no makeup. Kalau mau yang lebih gong, ini maskaranya dari MOP. Dia bener-bener kayak udah langsung pakai bulu mata, hasilnya wow. Biar lebih balance, jadi matanya kita harus lebih wowza. Kita pakai maskara yang MOP, langsung kelihatan panjang dan lebat. Tapi dia nggak klampi loh di mata, aku suka banget sih. Terus dia aplikatornya juga kayak silikon gitu, jadi bikin bulu mata kita tuh kayak kepisah-pisah gitu loh, nggak yang nyatu gitu. Tuh. Gila kan? Langsung kayak pakai bulu mata palsu. Wow banget sih. Gila banget kan? Before and after. Wow. Terus dia tuh bener-bener naik seharian dan masih nggak berasa berat loh di mata, biarpun dia wow banget kayak gini hasilnya ya. Alis tahun ini menurut aku nggak ada yang spesial-spesial banget. Jadi kita langsung aja ke bibir. Kita mulai dari lip pencil dulu. Aku paling suka dari SK yang si Cool Age Lip Blur. Ini sama Second Date yang Divine Me Lip Liner. Aku suka banget sama yang shade Journey. Dia tuh warnanya lebih kayak apa ya, coklat, agak mauve sedikit, jadi sangat menyerupai warna bibir kita. Kalau yang SK aku tuh suka banget sama yang shades Drift. Sebenarnya ini juga lumayan coklat sih, tapi dia lebih ada pinknya sedikit. Kalau yang si Journey kan dia lebih muted gitu ya. Kalau yang ini lebih bright. Lip tint tahun ini ada 3 yang aku paling sering pakai. Yang pertama itu dari Clea. Dia tuh tipe lip tint yang hasilnya glow gitu. Glassy Glow Lip Tint. Aku suka banget sama shades yang Clarity. Natural pink color. Aku kan lumayan jarang, kalian tahu kan aku lumayan jarang suka sama warna pink, tapi menurutku dia tuh warna pinknya cantik banget dan gak bikin warna warm tone-ku tuh kelihatan aneh karena lumayan neutral gitu di tengah, jadi kayak bibir sehat kissable lips gitu. Kalau kalian cari yang lebih velvety, aku suka banget dari Rose All Day Sleep Velvet Lip Ink. Lucu banget packagingnya, ada banyak warna dan warnanya tuh lebih yang kayak deep tone gelap gitu, tapi aku suka banget sama warna Zen. Dia tuh warna merah, tipe-tipe warna yang bikin kulit tuh jadi kelihatan fresh dan bikin gigi putih gitu. Aku suka banget pakai dia di tengah, terus kayak langsung aku ratain gitu, jadi warna merahnya tuh lebih natural gitu ya, nggak yang merah banget, ada hint of orange-nya sedikit, jadi emang kasih efeknya tuh kelihatannya fresh gitu. Dan yang terakhir ini tuh unik banget, dia tuh water tint punyanya 3CE, jadi dia kayak air tapi dia nge-stain gitu loh. Sebenarnya finishnya tuh mau dibilang matte juga enggak matte, mau dibilang velvet juga enggak, mau dibilang glow juga enggak glow. Jadi dia kayak watery aja gitu, kayak emang kasih warna aja ke bibir. Aku suka banget yang warna Breezeway. Dia warnanya kayak orange pumpkin gitu, bikin kulit aku kelihatan fresh, bagus banget dan stainnya juga awet-awet. Ketiga ini yang aku suka. Jujur aja tahun ini banyak banget produk 3CE yang menurutku tuh kayak wow banget gitu. Aku sampai pusing mau pilih masuk yang best yang mana. Tapi aku juga suka banget sama 2 lip produk mereka. Ini yang pertama Glassy Lip Glow. Dia jadi sebenarnya lebih kayak tinted balm. Aku suka banget sama warna yang peachy feeling. Menurutku tuh warna-warna 3CE peachnya tuh oranye tuh kayak bagus gitu loh di kulit. Nggak oranye yang norak tapi oranye yang seger gitu. Nah dia tuh hasilnya super natural. Ini yang paling sering aku pakai sih kalau misalnya aku lagi bare face gitu dan aku pengen ada warna, ada sedikit hint brownnya juga, jadi nggak yang bener-bener kayak orange peach banget tuh, nggak, masih kelihatan natural gitu ya. Dan dia tuh kasih efek glow di bibirnya tuh kayak sehat banget gitu. Aku suka banget. Kalau yang ini dia tuh kayak lip matte, warnanya juga bagus-bagus banget, tapi aku suka sama yang merah yang high standard. Dia bener-bener kayak red gitu.
Tuh, bagus banget. Bener-bener bikin makeup langsung stand out kalau pakai warna merah kayak gini. Dan dia tuh sangat ngeblur garis bibir, nggak bikin kering sama sekali padahal dia matte. Jadi aku suka banget sama formulanya. Pilihan warnanya juga banyak. Last lip product yang aku pengen banget kasih lihat kalian langsung itu si Dior Sequin. Dia unik banget karena dia tuh kayak ada glitternya gitu. Nanti kalian lihat deh. Dia tuh shades yang 720 yang aku suka. Dan ini kayak ada dua. Yang pertama kita pakai yang ada warnanya dulu. Terus ini cara pakainya, tinggal kita aplikasiin aja bibir kayak gitu, diratain dulu. Pas kalian katup-katup bibirnya kayak gitu, dia tuh keluar si efek shine-nya gitu loh. Aku nggak tahu sih kalian bisa kelihatan atau enggak di video, tapi dia jadi ada glitternya, cantik banget. Aku suka banget, kayak very festive for year end event. Terus di bagian belakangnya ini tuh dia kayak ada liquid glass-nya gitu, jadi kalian bisa bikin dia tuh hasilnya glow. Aku suka banget sih pas dia udah glow kayak gini, bener-bener kelihatan festive gitu. Padahal hari ini kan mata kita juga lumayan bold, tapi si bibirnya tuh warnanya menurutku kayak in the middle banget gitu loh. Jadi dia masih masuk dan masih bagus. Ternyata belum terakhir, masih ada yang terakhir itu dari From This Island. Aku suka banget sama blurring pot ini. Ini juga red lips yang aku jadi sering banget pakai. Dia kayak deep red gitu. Cocok banget menurutku untuk semua skin tone. Tapi kalau misalnya kalian suka sama formulanya, cuman kalian mau warna yang lebih natural, nude canvas tuh juga bagus banget. Ini sih dua warna favorit aku. Formulanya dia juga blurring gitu, sesuai dengan namanya, blurring pot. Nggak bikin kering sama sekali. Bagus banget juga staying powernya. Kalau buat makan itu tuh nggak yang langsung bubar ambiar gitu, nggak. Jadi tetap rapi kalau kalian pakai. Ini makeupnya udah mau selesai, tinggal finishing aja. Ini bedak Holy Grail aku tahun ini, si Super Stay dari Maybelline. Aku tuh shade 119. Dia sebenarnya compact powder, tapi aku suka banget pakai buat jadi kayak finishing powder juga karena hasilnya tuh sangat-sangat ngeblur pori-pori gitu loh. Dan kalau misalnya aku lagi males makeupan yang ribet, aku juga bisa pakai dia buat langsung jadi base gitu, tuh bagus banget, gak cakey at all, super lightweight dan super skin like finish juga. Bakalan lightly brush aja di area tengah wajah yang lebih gampang untuk berminyak. Terus di bagian tengah sini yang pori-pori aku lebih besar, tuh langsung smooth banget gitu. Bagus banget sih efek blurringnya, aku suka banget. And last but not least, setting spray aku suka yang dari Tir-Tir. Dia tuh lebih ke apa ya, kayak moist gitu rasanya. Karena kulit aku tuh lately lebih ke kering for some reason. Jadi aku suka aja, dia berasa segar. Terus makeup juga emang jadi lebih tahan lama pakai si Tir-Tir ini. Kayak lebih ngunci gitu, tapi nggak bikin kering dan nggak ada rasa ketarik gitu loh. Enak banget. Okay guys, so that's all. Best of Makeup 2025. Aku pengen tahu juga produk makeup favorit kalian. Please let me know on the comment section. Aku mau beli, aku mau cobain. I hope you guys love this look too. Ini bisa banget kalian recreate buat kalian acara Christmas dinner, year-end party. Sleek, clean, and bold. I love it. Don't forget to like this video. Thank you so much everyone for joining me today. Merry Christmas and happy holiday. I'll see you next year. Bye! I get too drunk.